Welcome to Travel Vlog Part 6 edisi Turki. Jadi video kali ini Ecabi mau share perjalanan dan kegiatan Ecabi selama di Kapadokia. Ecabi harap melalui video ini kalian Ecabers bisa menikmatinya ya. Keindahan asli Kapadokya bisa Perjalanan Ecabi yang pertama diawali menuju Underground City. Menjelajahi Kapadokia di Turki memang seakan tak ada habisnya. Tak hanya punya rumah gua yang unik, di sana juga terdapat benteng bawah tanah yang menakjubkan. Naik tangga, guys. Indonesia. Yes, I'm from Indonesia. I love you Indonesia. Wow, thank you. Wow, Indonesia bagus. Bagus. Kapadokia, salah satu daerah di bagian tengah Turki ini masih menyimpan situs sejarah perjuangan masyarakatnya di masa lampau. Mereka menjadikan batu vulkano dari hasil erupsi gunung berapi lalu dilubangi hingga menjadi gua dan dijadikan benteng pertahanan mereka di era peperangan mulai dari sebelum Masehi hingga abad ke-11. Benteng gua tersebut sekarang ini disebut Kardak Underground City atau kota bawah tanah di Uçhisar, Kapadokia. Meskipun dibangun sekitar 1000 tahun sebelum Masehi atau 3000 tahun yang lalu, arsitektur gua yang dijadikan sebagai tempat tinggal sementara itu sekaligus menjadi benteng pertahanan terakhir dari serangan musuh, tapi masih tetap menawan loh Ecabers. Dulu orang-orang tidak semua tinggal di bawah tanah. Orang-orang membuat ruang bawah tanah untuk bersembunyi ketika ada perang saja, kata Pedo, pemandu wisata kami di Turki. Underground City yang kami kunjungi ini merupakan salah satu dari 52 kota bawah tanah yang masih ada. Underground City yang terkenal yakni di Kaymakli, sekitar 19 km dari Nevşehir, Kapadokia. Dan kami pun mengunjungi Underground City yang ada di Kardak. Gua ini pun masih cantik dan menawan dengan beragam arsitektur ruangan yang dibangun untuk menghindari peperangan. Di dalam gua ini pun terdapat ruangan untuk memasak, ruang ibadah, ruang utama, ruang tempat penyimpanan bahan makanan, dan termasuk hewan ternak dan beragam ruangan lainnya. Termasuk ruangan untuk sirkulasi udara sampai lorong menuju tempat pelarian yang sulit dijangkau oleh musuh-musuh yang sekarang ini ditutup untuk umum. Dan di sini juga banyak lorong-lorong yang panjang, berkelok-kelok dan sempit. Jika melintasi lorong yang masih asli itu, perlu berhati-hati. Selain langit-langitnya yang pendek, lantai jalannya juga licin. Setelah menyusuri berbagai ruangan yang ada di benteng gua ini, ada jalan menuju keluar. Lorong tersebut juga sempit dan naik turun, serta sebagian langit-langitnya juga rendah. Di sini banyak pintu gua yang cukup rendah. Terowongan tersebut dibangun dengan langit-langit yang rendah untuk memperlambat gerakan musuh yang mengejar mereka. Dan kemudian, di ujung lorong yang menuju ke ruangan lebih dalam, sudah dipersiapkan pintu roda yang terbuat dari batu, dengan ukuran diameter sekitar 70 cm. Dan musuh pun tidak bisa membuka pintu roda itu, karena sudah terkunci dengan rongga pintu. Di roda tersebut terdapat lubang, tujuannya untuk menyerang musuh dengan tombak-tombak yang sudah dipersiapkan dari dalam ruangan. Arsitek gua tersebut juga lengkap. Selain membuat ventilasi, mereka juga menggali sumur yang tidak terlalu dalam, tapi ada sumber mata airnya. Dan sampai saat ini, sumur yang ditutupi besi itu masih terlihat airnya walau tidak banyak. Setelah menyusuri berbagai ruangan, akhirnya Ecabi berjalan ke lorong yang naik turun, keluar menuju ke jalan umum. Underground City itu mulai tidak digunakan lagi sebagai tempat persembunyian sejak abad ke-11 karena warga sudah merasa aman. Tangganya hati-hati curam. 3, 4, 5, 6, Kok pintar 7. sekali. 1, 2. Insya Allah.
30 lira, 35. 25 lira beautiful scarves. 20 lira. 25 lira, 10 lira, 25 lira, 5 lira. 10. Indonesia Oke. Beraber değil mi? Kapadokia adalah tempat fotogenik yang terkenal di dunia, yang menawarkan pemandangan yang luar biasa. Cerobong peri dan rumah batu, lembah yang indah dan bukit bulan yang indah, hingga monumen yang luar biasa bagi para pengunjungnya. Ada berbagai titik pandang panorama untuk menjelajahi Kapadokia dari jarak terpendek dan menyaksikan semua keindahannya. Dan diantaranya Goreme Panoramic Viewpoint yang menjadi paling disukai. Dan di sini juga pengunjung dapat menikmati panorama lembah sekitarnya dan formasi bebatuan yang unik. Ini adalah tempat yang populer untuk menyaksikan matahari terbit atau terbenam. Selanjutnya, Ecabi dibawa ke toko perhiasan. Tempat ini adalah tempat perhentian wajib di banyak tur pariwisata. Ini adalah tempat yang bagus untuk dikunjungi. Bisnis keluarga yang sangat baik dan ramah. Pabrik pembuatan keramik dan barang-barang dari tanah liat. Sangat indah untuk dikunjungi bersama rombongan. Iya, kita semua sini manual, Ibu. Nah, ini semua koleksi kita, ini semuanya handmade. Bisa dilihat pembuatannya. Jadi di sini tuh sebetulnya potri keramik itu adalah salah satu mata pencaharian. Ya, sumber mata pencaharian kita di sini itu dari sini. Makanya zaman dulu itu laki-laki yang mau menikah di sini, mereka harus pandai buat ini. Ya, kalau enggak susah nikah. Karena pihak perempuannya nanti khawatir nggak bisa dinafkahi anak perempuannya. Sejenis kendi ya kalau di Indonesia. Nah, karena ini adalah kendi di zaman kerajaan Hittite. Suku bangsa Hittite itu percaya sama matahari. Nah, ini termasuk salah satu bagian yang paling famous di kerajaan Hittite. Nah, ini adalah bentuk dari Tuhan mereka, yaitu Sun God Shape. Nah, dulunya itu orang Hittite kalau mau nyuguhin minuman gitu ya ke rajanya, dia bakal bawa ini ke puncak nih. Nah, mereka tunggu matahari masuk melalui celahnya. Nah, untuk mereka tuh mereka harus melakukan ritual seperti itu karena untuk membuat minuman ini diberkahi lah gitu. Iya, karena kan Tuhannya matahari tuh. Nah, setelah itu mereka bakal nyajiin ke rajanya dengan masukkan tangan seperti ini nanti. Nanti dia agak sedikit bungkuk seperti ini. Iya, itu kenapa dia juga tengahnya bulat. Nah, sebagai tanda penghormatan dia harus seperti ini. Ya. Mungkin ada yang mau tanya lagi, kakak, ibu? Jadi kualitas keramiknya kuat, Bu. Kalau misalnya ada yang mau dibeli, itu insya Allah kualitasnya bagus. Kualitasnya gitu. bagus, betul. Kalau dibanting pasti pecah. Pecah pasti. Oh no. Kaca, porselen, semuanya kalau dibanting pasti pecah. Tapi dijamin keawetannya. Karena kita itu tadi mengandung kuas 80%. Ya, mau langsung keliling galeri apa? Yuk. Semua barang yang di situ mengandung partikel khusus namanya Moonstone powder. Ya, kelebihannya dia itu bisa nyala. Kapan tampilin nih? Wow. Nah, bisa
sudah dilihat dia ini bisa nyerap cahaya. Jadi ruangan ini tuh nyalanya kalau ada customer aja. Ini adalah sebuah tempat untuk pembuatan keramik yang berisi workshop di mana mereka menyajikan presentasi tentang cara membuat keramik dan tahap pengerjaannya. Mereka menjual model keramik yang luar biasa bagusnya. Di sini juga bisa dibeli dan dikirim ke negara kalian ya Cabers. Untuk harganya tentu aja ada harga ada kualitas, karena kualitas produk dan pekerjaan dari tangan mereka sendiri. Lalu Echabi makan siang di salah satu restoran di Kapadokia, salah satu restoran yang wajib dikunjungi untuk turis. Awalnya agak terkecoh sih dengan namanya. Echabi pikir resto ini milik orang Indonesia. Ternyata Dede Effendi adalah tokoh Turki ternama Echabers. Ada sedikit atraksi ketika tembikar masuk ruangan. Lampu resto akan dimatikan sehingga api untuk memanggang tembikarnya yang akan terlihat. Begitu masuk restoran ini seperti masuk ke dalam gua. Signature dish-nya adalah poteri kebab, daging ayam yang dimasak dalam tembikar. Dan kemudian pelayan resto akan membagikan daging ayamnya ke dalam mangkuk-mangkuk kecil. Untuk rasanya lumayan enak, masih cocok dengan lidah Indonesia Echabi dan cocok dimakan dengan nasi. Dan seperti resto Turki lainnya, tersedia juga salad, roti, dan sup lentil. Oke, sekian vlog Turki part 6 kali ini. See you in the next video. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye-bye.